Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Rizal Oli. Apa kabar kalian hari ini, teman-teman? Hari ini tuh saya mau menceritakan pengalaman saya setelah 1 minggu menggunakan oli Repsol. Jadi hari ini saya baru selesai antar istri kerja. Ini sudah pukul 10. Udah mau setengah 11 sih. Jadi mau balik dulu. Sekalian kita mau cerita sedikit tentang pengalaman saya menggunakan oli Repsol selama 1 minggu. Jadi ikuti terus video saya kali ini, ditonton sampai habis. Dan jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman kalian juga. Dan setelah nonton, kalian bisa bantu saya dengan subscribe. Jadi biar bisa terus berkembang lagi videonya, maksudnya channel ini. Ya, balik lagi ke topik utama kita. 1 minggu yang lalu saya mencoba untuk ganti oli dengan produk dari Repsol, yaitu oli Repsol yang 1040W. Jadi oli ini itu sangat benar-benar beda sama oli yang saya gunakan sebelumnya. Kalau oli yang kemarin sebelum saya pakai oli Repsol ini, dia pas pertama ganti itu rasanya gimana ya, mesin kayak kurang bagus gitu di tarikan awal sampai di ujung, apalagi kalau udah lewat 1000. Dia kerasa bagus kalau udah mau masuk 500 km. Apa mungkin bagus atau karena sudah terbiasa, udah beradaptasi dengan kualitas olinya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas setelah saya pakai oli Repsol ini yang 1040W yang MXR teknologi, itu mesinnya kayak gimana ya, rasanya kayak lega gitu, seperti bukan layaknya mesin baru sih, bukan juga, tapi emang motor kayak ringan banget ya. Kalau dibawa jalan, dibawa santai, dibawa ngebut juga rasanya ringan. Dan ada plusnya juga. Kemarin udah saya coba jalan lumayan jauh, keliling-keliling kota, ada sekitar 1 jam mungkin. Saya nggak berhenti, nggak stop bawa motornya. Itu suhu temperatur mesinnya beda, nggak kayak oli yang sebelumnya saya pakai. Jadi dia memang, maksudnya yang diklaim orang Repsol tersebut, oli ini mengandung XR teknologi yang mengurangi angka kehausan di seluruh bagian mesin, juga memberikan dia temperatur suhunya bisa jadi lebih stabil lagi, karena itu tadi ada teknologi XR tadi. Dan benar guys, ini memang benar-benar terbukti di motor saya. Biasanya dari rumah ke kantor istri itu rasanya di bagian sini udah berasa panas, karena motor saya masih standar, nggak ada throttle bodinya. Jadi ya udaranya yang keluar hanya memang dari radiator sama pembuangan udaranya doang. Jadi nggak ada coakan bodi tambahan. Dan itu sangat terbantu dengan saya mengganti oli dengan oli Repsol. Dan kalau kita geber kayak gini, motor itu kayak berasa ringan, pengen digas terus, padahal mesin standar. Ya emang beda sih. Jadi untuk kalian yang mau nyari solusi oli yang terbaik, oli yang bagus untuk harian, yang
kalian itu yang hobinya ganti oli di kilometer 1500, ya ini solusinya. Saya akan pakai ini terus maksudnya saya akan pakai oli ini terus, dan oli sebelumnya akan saya lupakan. Saya akan ganti dengan oli Repsol ini. Terima kasih juga untuk teman saya yang udah rekomendasikan oli ini. Mungkin kalau tanpa mereka yang memberitahukan ini ada oli bagus, ya mungkin saya nggak bakalan bisa memanjakan mesin motor saya. Dan itu juga harga olinya juga nggak mahal-mahal amat ya, padahal dia ini oli luar ya kan, Repsol oli luar, dia harganya ada di angka 65.000 apa 70.000. Itu oli mesinnya. Mungkin di oli gearnya ada di angka 20 ribuan kali ya, begitu. Jadi nanti kalian buktikan sendiri. Kalau ada yang udah pernah make, kita ngobrol di kolom komentar. Jangan ragu-ragu, langsung komen aja. Karena ini memang benar-benar bagus olinya. Tapi jangan salah ya, sekarang kan semua udah canggih, di mana-mana bisa diduplikat, bisa ditiru. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman pengen nyobain oli ini, datang langsung ke bengkel-bengkel resmi yang menjadi partner bisnisnya Repsol. Jadi biar kita tidak salah pilih produk, nggak kena tipu sama tukang jiplak. Jadi alangkah baiknya kita beli di bengkel-bengkel resmi yang ada kerjasamanya dengan Repsol Indonesia ya. Jadi kita bisa dapatkan oli yang original, bukan oli KW-KW. Kan ngeri kan kalau sampai ketipu sama penjual oli palsu. Satu keunggulannya lagi itu kalau kalian ada di daerah yang panasnya kayak ini guys. Ini panasnya sangat bener-bener panas loh. Padahal ini baru mau jam 11. Di daerahku kayak gini guys, Gorontalo, panasnya itu sangat bener-bener panas. Jadi mesin itu seperti bekerja 2 kali lipat. Tapi saran saya ya, jangan selalu berhitung dengan kilometer kalau mau ganti oli, kalau mau ngerawat mesinnya. Pokoknya dia jangan sampai olinya diam 2 bulan di dalam mesin. Kalau punya saya, kalau oli udah 1 bulan, 1 minggu lah paling lambat, 1 bulan 10 hari, tapi dia belum capai angka 1500 km, ya udah, itu udah pantas diganti sih. Karena mengingat umur olinya juga udah lewat 1 bulan. Jadi nggak selamanya kita berpatokan pada angka kilometer. Jadi kalau misalkan kita hitung sesuai kilometer ya, motor kita jarang sekali dibawa jalan, olinya juga belum 1000 km, tapi olinya udah 3-4 bulan di dalam mesin, itu udah nggak bagus. Itu udah nggak, maksudnya nanti kita akan nyalahin produk olinya, padahal yang salah kita sendiri. Oh, oli ini nggak bagus karena gue pernah pakai dulu begini. Ternyata olinya udah 3-4 bulan nggak pernah diganti. Emang kilometernya belum 1500, tapi umur olinya di dalam mesin udah terlalu lama. Jadi teknologi yang dikasih oli tersebut udah nggak bekerja dengan maksimal lagi. Gitu guys. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk menggunakan oli Repsol ini, karena udah saya buktikan sendiri. Jadi kalau kalian mau nyoba, mau buktiin, ya udah langsung gas aja. Di sini biasanya ada sweeping, ada polisi, tapi hari ini nggak ada, mungkin hari Jumat kali ya. Biasanya di sini tiap hari ada, di kiri ada, di kanan ada, di depan ada, di sini, karena ini posnya
saling berhadapan. Ya, mungkin begitu aja ya ulasan singkat dari saya mengenai pengalaman saya menggunakan oli Repsol selama 1 minggu. Jadi untuk teman-teman yang sudah nonton, yang sudah support, terima kasih banyak saya ucapkan. Jangan lupa di-share lagi videonya ke teman-teman kalian, di-like juga. Dan kalau ada pertanyaan, jika kalian pengen ngobrol sama saya, ya udah langsung komen aja di kolom komentar, kita ngobrol bareng-bareng. Insya Allah sebisa mungkin akan saya balas komennya. Dan jadi terakhir, jangan lupa di subscribe channel saya biar bisa terus berkembang lagi. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support sampai saat ini. See you in the next video. Bye bye.